Pusat Data memacu investasi dan inovasi di sektor teknologi RI sudah hadir secara eksklusif di studio CNBC Indonesia CEO PT Eka Grata Data Gemilang, Stefanus Oscar. Selamat siang, Pak Oscar. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Selamat siang, kabar baik. Apa kabar Mbak Sinta? Kabar baik juga. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia di Terima siang kasih. hari ini. Pak Oscar membahas mengenai infrastruktur ya, data center di Indonesia. Kita lihat tadi bahwa kita memang masih harus terus melakukan banyak perbaikan dan juga optimalisasi. Tapi sebetulnya saat ini Pak, infrastruktur data center di tanah air itu seperti apa kondisinya? Oke, mungkin saya cerita sedikit ya. Dari market tadi disampaikan bahwa di tahun 2024 ini ada sekitar 184 megawatt kapasitas data center di Indonesia. Jadi memang metrik untuk data center itu dilihat dari jumlah daya atau power, yaitu megawatt ya. Dan pada saat ini kita ada di 184, sedangkan kalau kita melihat tetangga paling dekat misalnya Singapura, itu ada sekitar tadi 700 sampai mungkin 900 atau 1 gigawatt available capacity di Singapura. Namun kita bisa lihat bahwa growth dari pertumbuhan dari market data center sendiri di Indonesia itu sekitar 22,3% tiap tahunnya. Itu menandakan bahwa growth data center ini sangat baik sekali ya. Hampir bisa kita lihat jarang sekali ada market yang bisa punya growth lebih dari 20% per tahun. Jadi kita melihat bahwa dari kacamata HDC, Indonesia itu adalah market yang sangat potensial sebagai destinasi investasi data center, khususnya di area Asia Tenggara. Baik, kalau dari perusahaan Anda sendiri, bagaimana Anda menilai kondisi iklim investasi infrastruktur data center ya di tanah air? Khususnya mungkin kalau dari penetrasinya sebetulnya sejauh ini seperti apa? Tadi kan Anda menyampaikan bahwa kalau dari sisi market, memang market Indonesia ini cukup potensial begitu ya. Ya. Tapi kalau dari sisi investor atau mungkin dari iklim investasi, bagaimana Anda melihat? Ya, take up rate untuk atau vacancy rate di data center di market di Indonesia ini bagus, sekitar 20%, which is artinya hampir semua data center terisi sekitar 80%. Dan juga selama 4 tahun belakangan ini kita lihat bahwa banyak sekali pemain data center global maupun regional yang sudah berinvestasi di Indonesia. Ini menandakan bahwa iklim market investasi data center di Indonesia ini sudah baik. Baik, jadi artinya memang terus tumbuh begitu ya. Betul. Nah, baik, kalau dari perusahaan Anda sendiri, bagaimana Anda melihat peluang sekaligus juga tantangan ya, utamanya mungkin yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan infrastruktur data center di tanah air. Apa saja peluangnya dan juga tantangan-tantangan yang mungkin boleh dijelaskan? Oke, mungkin saya bicara peluang dulu ya. Indonesia ini memang kita harus menyadari bahwa kita punya potensi yang sangat besar. Pertama adalah populasi Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia. Dan kita melihat ada korelasi yang sangat tinggi antara populasi dan juga jumlah data yang di-generate. Dan pastinya itu akan mentranslate menjadi kebutuhan data center. Lalu kedua, dari segi digital economy. Digital economy Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi, dan kita melihat juga bahwa sudah banyak pemain cloud computing atau hyperscale kita sebutnya yang sudah masuk ke Indonesia untuk melayani market di Indonesia. Kita lihat ada berbagai cloud computing company dari US-based cloud computing maupun Chinese-based cloud computing. Kita melihatnya itu hal yang sangat positif ya, mereka datang ke Indonesia, berinvestasi di Indonesia, membangun data center di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari opportunity-nya sangat baik. Memang kita harus sadari bahwa data center itu juga membutuhkan listrik yang sangat besar ya, karena bisa dilihat kita kapasitasnya ada 184 megawatt, sehingga dibutuhkan juga akses yang baik terhadap listrik yang stabil dan juga harga listrik yang kompetitif. Baik, itu artinya memang kalau dari segi populasi kita yang terus meningkat, kebutuhan untuk data center juga semakin meningkat begitu ya. Betul. Tantangannya kalau dari perusahaan Anda menilai sejauh ini mungkin yang sudah Anda rasakan seperti apa? Artinya selain daripada tadi persoalan populasi yang terus meningkat, kebutuhan data center meningkat, listrik juga yang dengan tingkat yang lebih tinggi mungkin yang lebih dibutuhkan. Nomor satu pastinya kita butuh akses terhadap listrik yang stabil ya, dan juga kedua adalah harga listrik yang bersaing. Dan ketiga pastinya juga sumber daya manusia ya, karena memang nggak ada yang namanya sekolah untuk data center.
Namun data center itu heavy on mechanical dan electrical. Kita punya banyak engineers dari teknik mesin dan juga teknik elektro yang hebat-hebat. Namun memang penetrasi atau pengetahuan mereka mengenai data center masih belum, mengenai industri data center masih belum banyak. Maka dari itu ya kita harus juga bisa attract talent-talent yang baik, ya especially di bidang mechanical dan electrical. Baik, dari pelaku industri sendiri atau mungkin dari sisi investor ya, Anda sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana pemerintah, artinya perannya untuk dari sisi kebijakan dan juga regulasi, apakah memang cukup mendukung untuk terus melihat bahwa sebetulnya kita memang membutuhkan data center yang jauh lebih baik lagi seiring dengan populasi kita yang terus meningkat. Artinya tadi Anda menyampaikan bahwa data center ini memang harus terus di-generate mungkin ke depannya. Ya. Pastinya kita lihat bahwa dari sisi pemerintah sudah cukup baik. Ya. Pertama, kita melihat bahwa listrik kan diatur oleh pemerintah harganya. Nah, kita sebagai pelaku industri juga welcome ya adanya peraturan-peraturan atau regulasi yang bisa membantu industri data center ini naik atau maju ke depannya. Karena memang kita lihat bahwa pemerintah pun menyampaikan bahwa data itu is the new oil. Ya, jadi jika kita bisa capture data-data yang banyak di Indonesia, itu ibaratnya ya kita punya kapasitas dan juga data bank yang sangat besar di Indonesia ya. Dan kedua pastinya kalau kita melihat hal kedua yang penting untuk perusahaan data center adalah dari segi regulasi atau tax incentive mungkin ya, semacam tax holiday ataupun import tax yang Lagi-lagi soal pajak ya. Betul, yang kompetitif jika di-compare dengan negara-negara sekitar. Sejauh ini jika membahas mengenai teks ya, apakah Anda sendiri melihatnya sejauh ini sudah artinya tepat begitu angkanya? Apakah memang masih agak sedikit memberatkan? Kalau dari segi teks memang data center ini bisa masuk kategori akselerasi ya, dan itu pemerintah juga memberikan tax holiday ya. Jadi dari aspek itu sudah kita melihat juga, kita welcome jika adanya insentif untuk misalnya import tax, karena kita banyak import barang-barang seperti server atau customer kita pun mengimport barang server ke Indonesia, dan juga kita juga menggunakan banyak peralatan mechanical electrical yang memang diproduksi di luar untuk dibawa ke Indonesia. Baik, Pak Oscar, lalu selanjutnya Pak, berbicara mengenai pengembangan data center hingga saat ini ya. Artinya wilayah mana saja yang menjadi fokus pembangunan data center oleh HDC? Ya, memang data center itu di Indonesia kita lihat masih fokus di Jabodetabek. Jadi fokusnya ada di Jakarta, lalu juga di daerah Bekasi, dan juga daerah Karawang. Apakah ini berkaitan dengan juga jumlah user yang memang cukup banyak di Pulau Jawa atau di Jabodetabek? Ada beberapa aspek. Pastinya kenapa di Jakarta? Karena Jakarta itu adalah pusat bisnis pastinya, dan juga pusat konektivitas. Ya, konektivitas yang paling besar di Indonesia itu ada di pusat Jakarta. Contoh analoginya adalah seperti data center itu seperti airport. Kalau airport itu banyak maskapai penerbangan, berarti airport itu akan ramai sekali. Sama seperti data center, jika banyak internet service provider yang masuk di situ, data centernya traffic exchange-nya akan sangat ramai. Itu kenapa Jakarta menjadi pusat kita sebutnya availability zone pertama. Lalu yang kedua ada di daerah Bekasi. Ya, karena pastinya banyak industrial estate di sana, akses terhadap lahan-lahan dan listrik yang memadai juga ada. Itu kenapa daerah Bekasi dan Karawang menjadi availability zone nomor 2 dan juga nomor 3 kita lihatnya. Baik, terkait dengan infrastruktur data center salah satunya adalah fiber optik ya. Bagaimana fiber optik artinya untuk di Jabodetabek saat ini, apakah memang sudah cukup baik Anda melihat sudah cukup begitu? Apakah masih ada kekurangan-kekurangan? Ya, kita lihat bahwa HDC ini juga memang dimiliki oleh Indonet, PT Indonet, which is our parent company. Di mana Indonet ini memang penyedia jasa internet dan konektivitas komersil pertama di Indonesia. Indonet sudah membuat jaringan infrastruktur fiber optik yang banyak di Jakarta khususnya untuk mengkonektivitas, menghubungi data center ke data center. Dan kita lihat bahwa pemerintah juga sudah mempunyai wacana untuk mengkonsolidasi ya, jaringan infrastruktur di Jakarta dengan membuat jalur ke fiber optik yang baik, sehingga
mengurangi potensi ibaratnya kepacul atau kepotong di tengah jalan.